Sahabat pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga saya doakan semoga Anda semua atau pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Pertama sekali, barangkali atau tentu saja masih banyak yang belum kenal siapa saya. Jadi di sini perlu saya perkenalkan dulu. Nama saya asli adalah Tasmono bin Kartawi, atau panggilannya saja atau panggil saja saya Wak Tas, Wak Tas atau Wak Tasmono. Nah, begitulah kira-kira. Saya berasal dari Indonesia dan sekarang tinggal di Malaysia. Dan mungkin para pemirsa banyak yang ingin tahu kenapa atau dasar apa atau apa yang mendasari saya tertarik sebagai pekerja atau boleh dikatakan sebagai tenaga kerja Indonesia. Nah, tentu saudara-saudari sekalian ingin tahu. Jadi antara sebabnya ialah pertama, tentu saja sebagai petani. Dulu saya di kampung sana sebagai petani, tidak banyak apa yang dapat saya kerjakan. Kecuali dalam pertanian saja. Mungkin ya, begitulah pertanian. Saudara-saudara mungkin sudah kenal atau sudah tahu macam mana kerja seorang petani. Jadi itulah salah satu sebab kenapa saya tertarik untuk menjadi TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Dan kedua, tentu saja tiada kerjaan tetap. Ya, mungkin petani mungkin tetaplah. Tapi itu bagi saya tak menjamin penghasilan tetap. Ya, memang tetaplah kalau dikira 1 tahun mungkin 1 kali atau 2 kali itu memang tetaplah. Tapi tak tentu, maksudnya boleh jadi berhasil atau tak berhasil. Kalau berhasil itu alhamdulillah lah. Tak berhasil, nah, pemirsa semua pikirlah macam mana. Dan yang ketiga, ya tentu saja sebagai petani boleh dikatakan di desa, ya, mungkin ada 1-2 orang saja yang dikatakan cukup atau kaya. Itu persepsi daripada orang kampung sebagai petani. Nah, tentu saja kebanyakan petani adalah miskin. Nah, tidak dan kehidupannya tidak menjamin bahwa dari generasi ke generasi
itu akan berhasil dalam pertanian. Dan ini tentu saja masih dikategorikan sebagai miskin. Jadi yang ketiga adalah sebab kemiskinan. Tak terkecuali saya. Saya adalah termasuk orang miskin di desa. Jadi itulah yang mendasari kenapa saya mesti menjadi tenaga kerja Indonesia, khususnya ke luar negeri. Atau umumnya ke luar negeri, khususnya ke Malaysia. Dan bila cakap pasal miskin ini, bagaimana pula pembiayaan saya untuk pergi ke Malaysia atau pergi ke luar negeri atau jadi TKI Indonesia? Sebab jadi TKI ini bukan murah. Bukan murah bagi orang seperti kita semua. Ya. Jadi bukan murah. Biaya administrasi, maksudnya urus-mengurus surat menyurat, itu pun sudah kira susah. Apalagi biaya pesawatnya, kemudian pemergiannya. Karena bukan bermakna kalau kita sudah daftar untuk jadi TKI itu terus mulus, 1 hari 2 hari boleh pergi. Jadi biaya ini macam mana? Jadi bagi orang seperti saya, maksudnya jadi TKI seperti saya, bukan saja cari hutangan untuk biaya, tapi apa yang ada bahkan kita jual. Kalau kita punya tanah misalnya, kita jual tanah. Kalau kita punya peternakan, kita jual. Bahkan saya sendiri perlu menjual lembu sebanyak 3 ekor. Bayangkan, kalau seorang petani ada lembu 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, kemudian jual semua. Apa yang tinggal? Apa yang ada? Tentu semua habis begitu saja. Nah, jadi memang susah, memang payah. Tapi karena keinginan yang kuat untuk menjadi TKI, keinginan kuat untuk mengubah nasib, jadi apa yang ada kita akan buat habis-habisan. Begitu. Terus bagaimana respon keluarga pada waktu itu? Keluarga saya terutama, atau keluarga orang-orang yang berkeinginan jadi TKI ini, sudah barangkali keluarga akan menentang atau tidak memberi izin untuk pergi untuk jadi TKI. Sebab apa? Pertama ya biaya tadi. Kedua, tidak mau kita berjauhan dengan keluarga. Jadi kalau orang Jawa itu cakap ya, mangan ora mangan, pokoknya kumpul. Nah, begitu. Jadi makan, tidak makan, yang penting bersama-sama dalam satu keluarga. Maksudnya duduk di kampung kita lah, maksudnya gitu. Nah, terus
berapa lama proses untuk menjadi TKI ini hingga sampai betul-betul sampai ke tujuan. Maksudnya betul-betul apa itu sampai ke tujuan, misalnya ke Malaysia, nak pergi ke Malaysia, ya sampai di Malaysia, sampai dapat kerja begitu. Jadi prosesnya, wah, bisa makan masa setahun atau mungkin setengah tahun. Dan dalam proses saya makan masa 3 bulan, lebih kurang 3 bulan macam itulah. Nah, jadi 2 bulan itu untuk proses surat menyurat, dan kemudian satu bulan, lebih kurang 1 bulan lah untuk proses pemergian ke Malaysia. Jadi dalam lebih kurang 3 bulan lah begitu. Dan memang pada waktu itu selesai saja izin-izin dari ketua kampung, dari, ya maksudnya dari kampung dan dari keluarga. Selepas diproses, kita sudah dapat surat-surat dari itu, kemudian diserahkan kepada apa itu yang membawa kita, atau maksudnya itu yang mengurus untuk kita jadi TKI ini. Selepas itu, bila sudah urusan sudah selesai, kita dibawa, maksudnya dibawa untuk urusan apa dekat imigrasi. Jadi di situ akan kita tidak pulang pergi ke kampung begitu, tapi ditampung dulu di satu tempat, yakni di Surabaya. Ya, dulu saya ikut di Surabaya. Jadi di Surabaya itu dalam jangka 10 hari saya di sana. Selepas itu semua sudah beres di Surabaya, kemudian kita dipindahkan ke Jakarta untuk urusan dengan Depnaker. Waktu itu Departemen Tenaga Kerja. Sekarang tak tahulah departemen apa, tapi waktu itu Departemen Tenaga Kerja. Dan saya dibawa oleh, kalau tak silap, PT Kastoba. Mungkin sekarang tak tahulah ceritanya gimana, PT Kastoba ini masih ada atau tidak, atau gimana ceritanya, saya tak tahu. Tapi cuma dulu waktu saya pergi itu adalah PT Kastoba. Maksudnya yang mengurus-nguruskan TKI untuk pergi ke luar negeri. Jadi di sana lebih kurang 1 bulan. Lebih kurang 1 bulan di Jakarta. Di Jakarta ini saya ditempatkan di Jakarta Pusat, Kali Baru Timur 4 kalau nggak salah. Kali Baru Timur 4, nah begitulah. Dekat Pasar Loak di Senen, stasiun Senen itu, atau Senen, di stasiun Senen lah, begitu, di dekat-dekat situlah, sampai 20 hari. Kemudian barulah bila semua sudah siap, maksudnya sudah selesai urusan di Jakarta, di imigrasi atau di Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Jadi terus kita diberangkatkan, jadi dalam jangka sebulan begitu, atau dalam 20 hari, 3 minggu lah, 3 minggu sampai sebulan macam itu, saya sudah boleh berangkat ke Malaysia. Alhamdulillah, karena banyak juga orang yang menempuh sampai ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun baru boleh pergi.
Tapi alhamdulillah saya waktu itu boleh dikatakan cepat lah, sebab masih dalam kategori awal. Nah, di kampung saya itu di kampung saya dan sekitar kampung saya itu kalau tak silap baru pemberangkatan pertama. Maksudnya pertama itu orang yang di depan saya. Jadi saya ini yang kedua lah kira begitu. Jadi masih awal lagi. Jadi masih proses itu masih masih orang kata masih senang lah begitu. Masa belum banyak orang yang meminta atau memohon untuk jadi TKI ini. Jadi dalam masa begitu saya sudah bisa berangkat. Nah, bila berangkat ini ada cerita menarik. Soalnya kita ini dari desa, maksudnya dari dari kampung yang tidak tahu apa-apa, ya, kemudian pergi ke kota metropolitan Jakarta yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi banyak cerita menarik di situ. Nah, terutama bila sudah masuk ke dalam pesawat. Wah, ini cerita memang menarik. Masuk dalam pesawat nih, banyak kawan-kawan kita, ya, yang orang cakap memang tani totok lah, tani totok. Jadi dia orang ini kerjanya cuma tani begitu saja, maksudnya itu pergi ke sawah, balik rumah tidur, pergi sawah, balik rumah tidur, boleh dikatakan begitulah. Tapi minta maaf ya, saya bukan meremehkan, saya sendiri daripada petani, tapi itulah kebanyakan begitu, termasuk saya mungkin. Jadi banyak kawan-kawan itu yang ya Allah, bila masuk saja di dalam pesawat itu, nah, dia orang terus berkomen, maksudnya itu berbisik-bisik dengan kawan-kawan yang lain. Begini ya pesawat itu. Cantiknya dia punya dekor, maksudnya cantiknya dia punya kursi macam-macam dan wah begitu. Jadi ada yang yang nakal-nakal itu dia cium tepi dindingnya, dia cium tempat duduknya, dan memang sangat kagum kita. Masa sebelumnya itu belum ada, maksudnya itu belum pernah sekalipun, jangankan masuk dalam pesawat ya, sedangkan kita tengok bagaimana pesawat itu pun cuma tengok, maksudnya cuma tengok di atas sana, terbang tinggi sana, tak tahu macam mana dia punya rupa atau dia punya Jadi apabila kita masuk, begitulah pertama sekali pengalaman kita duduk di dalam kapal terbang dan akan terbang bersamanya. Jadi, coba bayangkan kalau misalnya kita tak pernah tengok sebelumnya, ya, tak pernah masuk sebelumnya, kemudian kita masuk, kemudian kita tahu, betapa bangganya sebagai TKW pada waktu itu, walaupun jadi TKI, walaupun jadi TKI ya, tapi betul-betul merasa ada harga diri. Maksudnya, ya, orang lain, orang yang mungkin yang lebih kaya, lebih berpendidikan, lebih segala-galanya daripada kita, tak mungkin dia orang boleh dapat naik pesawat. Tapi ini kita sudah naik pesawat. Coba bayangkan tahun 80-an. Nah, tahun 80-an kita sudah boleh naik terbang, dan orang dari kampung lagi. Nah, tentu Anda bisa bayangkan, atau saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana cerita atau dalam
benak pikiran orang-orang kampung yang boleh terbang bersama pesawat terbang ini. Itu adalah satu kebanggaan. Makanya betul, tiket kapal terbang saya itu, ya, kalau tak silap saya masih simpan dalam apa itu 10 atau 15 tahun macam itu masih kita simpan, ya, untuk kenang-kenangan, ya, untuk kenang-kenangan, untuk dilihat kemudian hari. Oh, inilah tiket saya pertama sekali. Tapi kemudian kita bila sudah apa itu sudah pindah sana pindah sini dan apa itu sudah banyak apa itu tiket itu sudah terlalu banyak, jadi ya tak boleh lah kalau simpan saja, jadi terpaksa buang juga. Begitulah cerita yang menarik apa itu pada video kali ini, dan semoga apa itu video ini ya bermanfaat atau menjadi motivasi bagi apa, atau kalau tak motivasi pun boleh jadi hiburan lah untuk kita semua. Atau ingin tahu bagaimana apa itu jadi TKI ini, asal usulnya gimana, dan kemudian apa itu cara gimana. Jadi insya Allah dalam video akan datang ini tadi apa itu sudah sampai ke apa, ke Jakarta, kemudian pergi berangkat apa itu ke Malaysia. Jadi insya Allah di video akan datang saya akan sajikan dengan video selepas saya dan kawan-kawan ini sampai di Malaysia. Nah, di situ bagaimana perasaan kita, lepas itu bagaimana kerja kita, terus bagaimana apa itu apa yang kita kerjakan, ya. Kemudian seterusnya dan insya Allah apa itu dengan izin Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain, yaitu di video yang akan datang, yang akan menceritakan seluruh perjalanan hidup saya dan seluruh perjalanan mungkin TKI yang lain, gambarannya bagaimana, dan apa itu setelah di Malaysia itu apa kerjanya dan lain-lain sebagainya. Insya Allah saya akan apa itu buatkan video seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan lupa support video saya ini agar bisa apa itu bisa mengikuti atau meneruskan cerita-cerita selepas sampai saja kami sebagai TKI berada di Malaysia. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua, saya doakan sehat-sehat selalu dan apa itu dapat mengikuti video-video saya yang kemudian untuk mengetahui bagaimana dan apa yang kita buat selama kita jadi TKI di Malaysia. Sekian kali ini. Salam hormat.